padat banget gak sih? Bentar lagi kan kita mau kuliah. Iya, udah gak sabar buat masuk kuliah lagi. Iya, tapi kamu masih bingung gak tentang jurusan kita itu gimana? Kalau aku pribadi ya, aku masih bingung sih EP itu gimana sebenarnya. Ya benar juga, aku juga agak bingung sih sebenarnya. Iya, bener banget ya. Hai, kalian mahasiswa baru EP ya? Iya. Pastinya penasaran dong EP itu apa? Ya udah, yuk langsung aja kalian aku undang di acara bincang-bincang EP. Gimana? Setuju? Boleh Setuju banget. Yuk langsung berangkat. Nah, teman-teman EP di rumah juga penasaran? Pastikan tetap stay tune terus di bincang-bincang EP. Permisi, Bu. Ya, silakan masuk. Permisi, Bu. Ada apa, Mas? Saya mau mengingatkan kembali kalau hari ini kita ada acara talk show jam 10 pagi yang harus dihadiri oleh Bu Tias, Bu Budi, dan juga Bu Lutfi. Jam 10 ya? Iya, Bu, benar. Oke, kalau gitu saya siap-siap dulu. Makasih ya, Mas. Sama-sama, Bu. Baik, Bu. Kalau begitu saya permisi dulu. Oke, makasih ya, Mas ya. Sama-sama, Bu. Selamat pagi, Bu Budi. Pagi, Bu Tias. Silakan duduk, Bu Tias. Gini loh, Bu. Saya mau ngingetin, hari ini kita ada acara talk show loh jam 10. Oh iya, jam 10. Oke, kalau gitu kita siap-siap aja. Oke. Silakan. Selamat pagi, Bu Lutfi. Pagi, Bu. Bu, ayo kita berangkat talk show. Jam berapa, Bu? Jam 10, sekarang kan udah jam 9. Kalau begitu sekarang dong kita berangkat. Bukannya nanti jam 2 kita rapat? Iya, betul. Di Fakultas kan? Kalau gitu ayo kita berangkat bareng aja. Ya, kalau gitu ke bareng ya, Bu ya. Oke, ayo pakai mobil saya aja ya. Oke. Mau kemana? Pak Sotik dan Bu Tias mau pergi ke Tosus juga ya? Iya, saya bareng Pak Sodik loh. Bu Budi, mau sama Bu Lutfi mau sekalian, monggo. Iya, kita bareng-bareng aja, Bu. Wah, kami nggak bisa, karena nanti masih ada rapat fakultas, jadi kami harus kembali ke kampus. Oh kalau gitu ya Bu Tias bareng sama saya, nanti biar Bu Lutfi sama Bu Budi bareng aja. Oke. Oke, ya. Oke. Monggo. Monggo. Iya.
Selamat pagi teman-teman, berjumpa dengan saya Titis Laksmi di sini dalam acara Bincang-Bincang EP. Untuk menjawab rasa penasaran nih dari teman-teman EP di rumah, saya akan langsung panggilkan narasumber kita hari ini, seorang dosen, Bapak dosen lebih tepatnya, yang menjadi idaman para mahasiswi. Penasaran kan siapa orangnya? Yuk langsung kita sambut Bapak Dr. Jamzani Sodik, SE, MSI. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Perjalanan ke sini lancar ya? Alhamdulillah lancar. Oke. Ya. Baik, langsung kita panggilkan narasumber kedua kita. Seorang dosen juga, ibu dosen nih. Dan cantiknya 11-12 dengan saya. Pastinya beda generasi tapi ya. Yuk langsung kita sambut Ibu Wahyu Dwi Artaningtyas, SE, MSI. Selamat pagi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Gak boleh salaman ini ya, Iya, protokol kesehatan. Betul Oke. sekali. Silahkan duduk Pak, Iya, silahkan duduk Ibu. Nah teman-teman EP, saya sudah bersama Bapak Kajur dan Ibu Sekjur. Tapi sebelumnya saya mau tanya nih ke Pak Kajur. Ya Bapak Sodik, bagaimana rasanya menjadi seorang ketua jurusan nih di ekonomi pembangunan? Kalau perasaan ya bukan masalah senang dan tidak senang. Iya. Jadi ketua jurusan itu lebih ke tanggung jawab. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengembangkan jurusan, tepatnya lebih ke prodi ekonomi pembangunan ke depan dan bisa bersaing dengan kampus-kampus yang lain yang ada, tidak hanya yang ada di sekitar UPN tapi juga kampus bahkan di lokal, nasional maupun internasional. Oke, baik, keren banget nih ya kerjaan dari ketua jurusan. Coba deh saya tanya ke Ibu Tias. Hai Ibu Tias, bagaimana juga, rasanya? Mbak Titis. Iya. Rasanya gimana ya Mbak Titis? Jadi sekretaris jurusan itu ketik surat. Satu surat ya nggak saya ketik. Surat nikah. Waduh, itu diketikin ya Bu ya? Iya. Ternyata di balik itu semua ada kerjaan yang nggak dikerjakan oleh sekretaris Ya, jurusan. saya Ya. membantu Pak Sodik dalam urusan administrasi. Berarti ini chemistry-nya kuat nih ya Harus. antar pejabat UPN. Belahan jiwa kalau belahan saya setuju sama jiwa. Kak Jur itu. Iya. Waduh, pasti ada nggak senengnya dong Bu? Ada nggak sih kayak Senang semua itu harus semua. enjoy biar awet muda, biar Iya. awet cantiknya. katanya. Pantesan ini nih teman-teman. Iya. Rahasia awet muda dari Bu Tias. Dicatat ya, jangan lupa nih. Memang kita sebelumnya udah partner sama Bu Tias. Oh, udah partner sebelumnya. Sebelum sering kita kerja jadi saya bareng jadi gitu ya. kajur, Bu Tias jadi sekjur, kita sering ada alhamdulillah Proyek. dapat proyek dari Oh, dapat proyek. Berarti dari memang sudah Dikti. Oh, Ya, jadi berarti- penelitian. Berarti memang sudah klub banget nih ya. Iya. Wah, keren banget. Nah, teman-teman EP di rumah penasaran dong ya. Sebenarnya apa sih, bagaimana sih struktur kepengurusan di jurusan ilmu ekonomi? Berhubung saya sudah bersama pakarnya, pakar dari pengurus di jurusan ilmu ekonomi. Untuk itu langsung kita tanyakan ke Pak Sodik, bagaimana Pak strukturnya? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Kalau struktur ya jurusan ilmu ekonomi itu di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta itu membawai dua prodi, yaitu prodi S1 itu adalah prodi ekonomi pembangunan dan prodi S2 adalah prodi Magister Ilmu Ekonomi. Kemudian ada 4 pengurus, jadi saya sebagai ketua jurusan, Bu Tias sebagai sekretaris jurusan, kemudian Kaprodi S1 adalah Bu Dr. Nasir Rahayu Buti MSI, kemudian Kaprodi S2-nya adalah Bu Dr. Ekonomi Diah Lufti Wijayati, seperti Wah, itu. keren banget. Ya. Kemudian untuk dosen memang tidak seperti jurusan yang lain. Dosen kita hanya sekitar 18 orang, tetapi kualitasnya kalau kita lihat, saya bisa sebutkan bahwa dari 18 orang itu 1 bergelar guru besar, Wow, kemudian 8 orang itu bergelar doktor. Ya, karena kemarin tambah 2 orang habis selesai doktor, dan masih ada lagi 2 lagi yang masih sekolah S3 doktor di UNER dan UNS. Ya, sementara sisanya itu adalah S2, tetapi dengan kepangkatan rata-rata lektor seperti itu. Nah, itu sumber daya yang dimiliki oleh jurusan ekonomi dan prodi ekonomi pembangunan. Kalau kepingin lihat profil dosennya, kita bisa lihat video seperti ini. Oh, oke. Yuk langsung kita putar videonya.
Nah, profil yang pertama adalah Profesor Dr. Didik Beliujianto di sini. Ini adalah dosen senior paling senior di jurusan EP dan dia yang cikal bakal yang melahirkan, salah satu di antaranya yang melahirkan prodi ekonomi bangunan. Udah bergelar profesor dan dulu mantan rektor UPN sebelum jadi profesor ini. Sebelum sekarang sudah diganti karena udah 2 kali. Bidang minat ilmunya adalah perencanaan bangunan, kemudian teori ekonomi mikro dan ekonomi internasional. Wow, keren banget nih pasti. Berikutnya adalah Dr. Iketut Nama MSI, bidang ilmunya adalah ekonomi pembangunan. Ya. Dia adalah mantan ketua jurusan sebelum saya, jadi ketua jurusan dan dulu juga pernah jadi dekan Fakultas Ekonomi. Pak Ketut Nama MSI ini adalah alumni dari manajemen Fakultas Ekonomi UPN. Jadi dari UPN. Wow, keren juga nih ya Pak ya. Oke. Nah, berikutnya Pak Bambang Sulistyo MSI, Dr. Andes Bambang Sulistyo MSI, bidang minat ilmunya adalah ekonomi makro dan ekonomi internasional. Nah, dia juga alumni manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran. Jadi dari alumni UPN, kemudian S2-nya dia ngambil ekonomi pembangunan seperti itu. Wow. Berikutnya lagi adalah Bu Dr. Anda Sri Rahyubuti MSI yang sekarang menjabat sebagai Kaprodi Ekonomi Bangunan. Ya, bidang minat ilmunya adalah ekonomi pembangunan dan ekonomi SDM, ini termasuk dosen senior. Ya. Berikutnya lagi adalah yaitu Dr. Andes Purwiyanta MSI. Ini bidang minat ilmu ekonomi makro, ekonomi internasional dan perekonomian Indonesia. Nah, ini juga mantan pejabat, sebelumnya adalah menjadi wakil dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Yogyakarta. Ya. Dosen saya nih Pak, keren. Oh ya, keren ya. Keren sekali. Ya, lanjut Pak, silakan. Lanjut. Nah, ini juga doktor adalah Dr. Joko Susanto SEMSI, bidang minat ilmu adalah ekonomi industri, ekonomi sumber daya manusia. Di samping sebagai dosen di ekonomi pembangunan, Pak Joko Susanto ini sering terlibat proyek di pemerintah, terutama Pemda. Ya. Wow. Ya, jadi dosen ekonomi memang harus seperti itu, ya, harus terlibat banyak harus proyek. Aktif ya Pak ya. Ya. Okay. Jadi untuk mengaplikasikan ilmunya seperti Oh itu. ya, siap. Berikutnya, nah masih dokter, di sini adalah Dr. Ibu Sri Suharsi SMSI, bidang minat ilmu adalah ekonomi publik. Sekarang beliau menggantikan Pak Pur menjadi wakil dekan 1 Fakultas Ekonomi UPN Veteran Jakarta. Ini dari EP, dia lebih konsentrasi atau minat ilmunya adalah ekonomi publik. Ya, beliau juga sering melanglang buana di berbagai proyek, terutama di instansi pemerintah, baik Pemda maupun instansi swasta, bahkan Pemdanya sampai ke Kalimantan dan seterusnya. Waduh, keren juga tuh ya. Oke, selanjutnya Bapak. Bapak Dr. Ahmad Sariuddin SMSI, ini belum lama lulus, baru kemarin. Iya. Mungkin adik-adik belum mengenal dia, karena dia waktu sekolah barusan kemarin lulus, bidang minat ilmunya adalah ekonomi properti. Ini juga aktif menjadi konsultan atau berbagai proyek di Pemda. Ya, ini tadi juga sedang ada acara rapat di Pemda Sleman seperti itu. Ya. Berarti ilmu ekonomi ini luas ya Pak, Ya. bisa masuk ke Pemda, bisa masuk ke perusahaan. Bisa. Karena ekonomi itu lebih aplikatif ilmunya, jadi Iya. lebih mudah, tidak teknis sekali ya. Iya betul. Tidak seperti jurusan yang lain. Berikutnya, nah ini saya sendiri nih. Waduh, sudah dinanti Ya, fotonya oh iya, ini. muncul. Oke. Ya, nah ini saya. nanti mahasiswi ini. Iya, ini menjadi idaman. Waduh, menjadi panutan nih Pak. Banyak ditanyakan mahasiswa ya Bu Tias. Iya, oh ya. Pak Sodik itu yang mana? Iya, yang Ya. mana? Makanya nih sekarang kesempatan buat teman-teman tahu siapa sih Pak Sodi itu. Ya, ini saya minatnya ke ekonomi regional. Ya, saya juga sebelum menjadi ketua jurusan juga sama Bu Tias sering terlibat proyek baik Pemda maupun dari Dikti dan sudah sampai yang terjauh dari Jogja yaitu tahun 2015 proyek di Kabupaten Pemekaran di Papua yaitu di Sorong Selatan. Waduh, Saya pernah keren sampai sana. banget Terbaru nih ya. kemarin kita ke Banjarmasin ya. Ya, Pak? terbaru sama Bu Tias kemarin proyek ke Banjarmasin. Ya. Seperti itu. Ya. Baik. Kemudian berikutnya lagi adalah Ibu Dr. Ekonomi Diah Lufti Wijanti SMSI, bidang minat ilmu adalah ekonomi moneter dan ekonomi makro. Karena minatnya ekonomi moneter dan ekonomi makro, Bu Lufti ini proyeknya lebih ke proyek ke perbankan. Dari BPD, dari BI juga sering dapat di situ. Nah, yang sekarang menjabat sebagai Kaprodi. Oh iya, S2 ya Pak ya. S2 ya. Nah, ini yang juga sering diidolakan oleh mahasiswa ya.
Karena kalau mahasiswa mengidolakan dia karena supaya jadi asisten gitu. Karena kita bisa lihat Pak Ardhito ini terlibat bidangnya karena dia di ekonomi mikro dan ekonomi syariah. Tetapi dia lebih banyak terlibat proyeknya di Bank Indonesia dan Bank Indonesia itu sudah percaya dengan Pak Ardhito. Kalau di situ ada Pak Ardhito pasti sudah oke. Sehingga mahasiswa mungkin karena pengen jadi asisten lah, asistennya banyak dia. Jadi di samping untuk asisten membantu, meneliti juga asisten untuk mencari data. Tapi proyeknya ada terus. Oh, nanti Karena, Mbak Titis kan. Ya, jadi pasti ada, tiap tahun pasti ada. Ya, nah ini Pak Ardhito. Sehingga kita kerjasama, jurusan kita kerjasama dengan Bank Indonesia, terutama yang di Bank Indonesia Jakarta, itu juga salah satunya adalah Pak Ardhito yang memberikan jaminan dan itunya. Berarti ada Pak Ardhito, BI udah oke gitu ya Pak Iya, ya? Wow, betul, keren betul. banget nih. Ya aktif juga sekarang ini ya jadi sekretaris 2 Wow. di MUI, Majelis Ulama. Majelis Ulama Indonesia. Wow, Ya, keren ya. banget nih. Jadi kalau rapat itu katanya kemarin terakhir rapat bersama Maruf Amin. Waduh, Ya, seperti sudah itu. memang pantas Pak dijadikan idola ini ya. Ya. Untuk mahasiswa dan mahasiswi di kampus UPN. Ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah, nah ini Pak Sultan SEMSI, jadi saya kira adik-adik belum begitu tahu, tapi sekarang sedang sekolah. Jadi yang saya bilang bahwa 2 orang sekolah itu ya Pak Sultan diantaranya, dia bidang ilmunya adalah ekonomi sumber daya alam dan ekonomi energi. Wow. Sekarang ambil S3 di UNS. Nah, Mbak ini- Titis, Mbak Titis itu bukan Pak Sultan Jogja ya? Mbak Titis tahu nggak itu singkatan Sultan itu apa? Kurang tahu Bu, soalnya ini kayaknya saya selama kuliah ini belum bertemu nih dengan Pak Sultan, Sultan ini ya? Iya. Sultan itu bukan Sultan Jogja loh ya. Itu karena Pak Sultan asalnya dari Sulawesi Selatan. Iya. Oh, Disingkat jadi. jadi Iya. itu singkatan. Iya. Tapi namanya agak kekinian ya, pakai singkatan-singkatan Iya. gitu. Iya. Tapi jatuhnya keren Bu ya, tetap keren Iya. ya. Sultan. Iya, memang benar dia dari Sulawesi Selatan. Ya, jadi Wow. namanya Sultan namanya. Singkat padat. Dan jelas juga ya, Iya, tapi harus jelas. ditanyakan dulu Iya, iya. biar jelas. Jadi nanti kalau bilang sama orang tua, kalau saya diajar Pak Sultan, mungkin orang tuanya agak bingung. Tolong Waduh, diterangkan. Sultan siapa ini ya? Ya, seperti Maksudnya itu. Pak Sulawesi Selatan gitu Iya. ya, waduh. Ya. Hmm. Berikutnya, nah ini Wow. saya tidak perlu perkenalkan tahu Bu Mbak Ati sudah tahu ini adalah Bu Wahyu Diataringtyas SEMSI sebagai sekretaris jurusan ilmu ekonomi. Bidang ilmunya adalah matematika, sumber daya manusia dan ekonomi makro. Dan Bu Tias itu di samping aktif di penelitian dikti dengan saya, yang lebih berkompeten lagi dia di pengabdian masyarakat. Wow, keren Sehingga banget. PKM mahasiswa yang lolos dari EP itu arahannya dari Bu Bu Tias. Tias. Wow, keren banget nih Bu Tepuk Tias. tangan. Tepuk ya. tangan dong. Tepuk tangan dulu Bu Tias. teman-teman. Iya. Yang jelas nanti mohon kepada mahasiswa yang pengen PKM, kreativitas mahasiswa itu mintalah bimbingan ke Bu Tias karena pasti udah lolos. Siap Pak Kajur. Ya. Berikutnya adalah, nah Bu Astuti Rahayu, SEMSI, bidang minat ilmunya adalah matematika dan ekonomi bangunan. Nah dia juga mantan sekretaris jurusan Wow. ekonomi pembangunan waktu itu. Ya. Nah ini Bu Asih Sriwinarti, SEMSI, bidang minat ilmu adalah ekonomi regional dan evaluasi proyek. Nah dia juga mantan sekretaris jurusan. Dan sekarang diganti posisinya oleh Bu Tias. Nah ini sekretaris jurusan yang lalu, periode yang lalu. Bu Rini Dwi Astuti, SMSI, bidang minat ilmu adalah ekonomi makro dan ekonomi moneter. Ya, jadi karena ekonomi makro dan ekonomi moneter, dia keterlibatannya biasanya kebanyakan di berbau perbankan. Penelitian dia. Keren banget. Proyek-proyeknya juga sama Pak Ardhito karena dia juga sering membantu Pak Ardhito. Ya. Nah ini Pak Dr. Didi Nuryadin SMSI, bidang minat ilmu ekonometrika dan moneter internasional. Nah ini juga baru lulus. Seperti juga Pak Ahmad tadi ini barusan lulus kemarin, jadi kita tambah. Mungkin Bapak adik-adik belum tahu dia konsentrasinya di ekonometrika dan moneter internasional. Nah dia ini aktif menjadi konsultan di mana-mana. Ya, saya juga sering sama dia, jadi pergi ke luar Jawa, terutama ke Pemda. Ya, aktifnya dia. Ya, proyeknya di samping sebagai dosen ekonometrika. Ya. Oh berarti keren banget ya. Nah, terakhir ini adalah Joko Waluyo SMSI, bidang minat ilmu adalah ekonomi publik.
Nah ini saya kira adik-adik juga belum melihat karena dia sekarang sedang posisi S3, di wow. UNER. Nanti sebentar lagi. Jadi dia dan Pak Sultan menjadi dosen yang ambil S3 yang hampir selesai. Oke. Jadi nanti kalau tambah lagi, kita sudah punya 8, yang S3 tambah 2 nanti bisa 10. Jadi hampir separuhnya Separuh lebih, prodi ya. IP itu S3. atau Wow, doktor. keren banget. Keren nih. kan? Keren banget nih ya. Ternyata dosennya walaupun sedikit tapi tetap berkualitas ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, tadi adalah perkenalan dosen-dosen yang ada di jurusan ilmu ekonomi. Tapi tadi saya sempat dengar kalau Pak Didit itu menjadi gimana ya? Menjadi Pelopor pendirinya. Nah, Iya. untuk itu gimana sih Pak sejarahnya dari jurusan ilmu ekonomi ini? Ya. Jadi Prof Didit itu adalah salah satu pelopor berdirinya program studi ekonomi pembangunan tahun 93. Ya, dia alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Manajemen, kemudian dia S3-nya ambil S2 dan S3-nya ambil Ekonomi Pembangunan, kemudian dia merilis untuk membuka itu pada tahun 93. Wow. Ya. Kemudian berjalan sampai kemudian 95 UPN berubah dari Universitas Kedinasan menjadi universitas swasta. Jadi di bawah Kopertis. Jadi mahasiswanya mulai tahun 95 itu menjadi mahasiswa swasta. Kemudian bergulir sampai dengan sekarang. Nah, ini kemarin tahun 2014 yang durah swasta kemudian menjadi perguruan tinggi negeri, Wah, jadi PTN. negeri. Sehingga UPN sekarang menjadi negeri dan mahasiswanya adalah mahasiswa PTN. PTN, oke. Nah, berarti kemarin atau dulu itu sempat menjadi kedinasan ya Pak ya? Iya. Di bawah naungan kementerian apa ya? Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Nah, menyangkut dengan Kementerian Pertahanan dan Keamanan, biasanya nih orang-orang berpikiran tentang tentara, tentang apa ya, perang karena pertahanan dan keamanan kan ya, dan tentang warna hijau, Ibu. Apakah warna hijau itu menjadi apa ya, menjadi background, menjadi sejarahnya dulu ada? Ya, Apa ada gitu? kaitannya memang Mbak Titis. Jadi kenapa jaket alma maternya Mbak Titis dan teman-teman itu warnanya hijau tentara ya? Karena memang dulunya kita itu ada di bawah Kemenhan, Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Begitu Mbak Titis. Oke. Nah, dan pastinya nggak jauh-jauh dong dari kata bela negara. Saya punya liputan Ibu. Saya telah mewawancarai beberapa mahasiswa, beberapa maba yang berpendapat tentang bela negara. Penasaran videonya? Yuk langsung kita tonton. Sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu menaati peraturan yang ada. Ingat, bela negara bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI dan juga Polri, tetapi menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara. Salam bela negara. Bela negara menurut saya adalah cinta tanah air. Bela negara menurut saya pantang menyerah. Bela negara menurut saya menghormati sesama. Bela negara menurut saya rela berkorban. Bela negara itu menurut saya rajin belajar. Bela negara menurut saya itu perang. Bela negara menurut saya itu bijaksana. Bela negara menurut saya disiplin waktu. Bela negara menurut saya itu membuang sampah pada tempatnya. Kampus bela negara adalah dapat menemukan jati diri. Kampus bela negara menurut saya jiwa nasionalisme yang tertanam kuat. Kampus bela negara menurut saya pengabdian kemasyarakatan. Menurut saya, kampus bela negara SDM yang sadar akan Pancasila sebagai dasar ideologi. Kampus bela negara itu kebebasan berpendapat yang dijunjung tinggi. Kampus bela negara menurut saya itu identik dengan baris berbaris. Kampus bela negara itu adanya mata kuliah berbasis kebangsaan. Menurut saya kampus bela negara itu adanya peraturan berpakaian untuk mendisiplinkan warga UPN.
kampus bela negara menurut saya itu adalah memiliki jiwa demokrasi yang tinggi. Merdeka! Wah, ternyata keren banget ya pendapat dari teman-teman kita di kampus UPN Veteran Yogyakarta. Nah, kalau menurut Ibu nih, pendapat dari teman-teman tadi itu benar nggak sih bela negara ada yang perang, ada yang baris berbaris, ada yang buang sampah pada tempatnya? Menurut Bu Tia sendiri nih, gimana? Kalau persepsi saya ya, kalau bela negara ya tadi jawabannya sudah ada yang beberapa yang untuk era kekinian. Kalau sekarang kan era kekinian ya, iya, kita zaman now sekarang. Zaman now, kids zaman now ya, iya, Mbak Titis betul ya. sekali. Itu ya nggak kayak bela negara itu perang, manggul senjata gitu. Nggak. Sebenarnya kalau bela negara di kampus UPN itu sendiri itu sudah tercermin dari kalau semacam tagline kita itu kan dikenal sebagai kampus yang disiplin, kejuangan dan kreativitas. Oke. Nah, itu kalau semua itu kita implementasikan dalam kita berkehidupan sebagai seorang mahasiswa, itu juga sebagai wujud dari bela negara kalau menurut saya gitu kan. Betul. Kita mulai dari disiplin ya, mahasiswa dan juga dosennya loh ya. Pak Sodik nggak boleh, mahasiswanya nggak boleh telat. Pak Sodiknya telat, nggak boleh Pak Sodik. Iya, bagaimana? Adil. 15 menit nggak boleh masuk kelas, ya udah kalau Pak Sodik baru datang 20 menit tanpa ada pemberitahuan lebih dulu, ketemu Pak Sodik di jalan, dadah Pak Sodik, saya WO gitu kan. Berarti boleh pulang ya Bu ya? Ya kalau dosennya terlambat, boleh. Kosong ya. Kontrak perkuliahan, maka diusahakan jangan sampai dosennya telat, Terlambat. mahasiswa itu disiplin. Kejuangan, nah sebagai mahasiswa ya, gimana kita itu berjuang untuk mencapai apa yang sudah yang kita cita-citakan. Make your parents be proud of you. Don't make them disappointed, gitu kan? Oke, jadi jangan kecewakan orang tua yang sudah bersusah payah. Itu juga wujud bela negara kalau menurut saya. Kemudian kreativitas. Nah ini kalau kreativitas saya sedikit tadi dikenalkan Pak Sodik. Nanti kalau urusan PKM itu kan singkatan dari program kreativitas mahasiswa. Jadi kalau jadi mahasiswa kekinian itu jangan jadi mahasiswa kupu-kupu Mbak Titis. Nah betul sekali Bu. Jangan ditambahin malam ya. Kupu-kupu. Kupu-kupu aja. Iya. Kan ada singkatannya itu Bu, kupu-kupu. Iya. Kuliah pulang, kuliah pulang. Nah, nggak peduli di kampus itu ada apa. Jangan kayak gitu. Manfaatkan semua fasilitas yang ada di kampus. Bener. Oke, Mbak Titi suka nyanyi. Waduh. Itu nanti masuk ke UKM apa Pak Sodik? Paduan suara. Paduan suara, jangan sepak bola ya. Karena nggak sesuai minat teman-teman, jangan sampai salah masuk ya berarti ini ya Pak Bu. Suka nyanyi ya, kita punya yang namanya UKM Paduan suara. Vokalisto Paradiso. Keren itu, ada mahasiswa kita Mbak Riasmi Nirda, itu kalau ikut Vokalisto Paradiso Mbak Titis, itu mahasiswa bisa pergi ke Jepang, bisa pergi ke Korea. Separuhnya dibayari UPN, separuhnya bayar sendiri. Gitu. Tapi kan nggak apa-apa, lumayan bisa jalan-jalan. Iya, apalagi bareng teman-teman pastinya seru banget ya itu kita Bu. sudah kejuaraan, kita dapat gold medal waktu itu di Korea, kemudian di Jepang juga gitu. Jadi patut bangga lah kita. Gitu. Bangga banget. Jadi kembangkan semua minat bakat. Yang Mbak Titis ini kalau suka jadi MC gitu kan, ya kembangkan ikut apa namanya? UKM yang bisa mengolah Mbak Titis seperti itu. Saya juga suka MC loh. Oh iya. Saya itu pernah MC ya Mbak Titis itu. Pas 2 jam saya buka amplopnya. Dua jeti gitu. Waduh, ini kira-kira lebih gede dari belum tahu, belum ada bocoran nih. Nanti kita bahas di belakang. Iya, kita bahas di belakang nanti. Jadi kembangkan bakat kreativitas supaya ada disiplin, ada kejuangan, ada kreativitas gitu Mbak Titis. Wah, keren banget nih jawaban dari Bu Tias. Jadi teman-teman, bela negara itu nggak melulu tentang perang ya. Stigma masyarakat itu salah. Kamu dan aku sebagai mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta juga bisa melaksanakan bela negara dengan cara belajar dengan giat dan mengikuti perkuliahan dengan baik dan benar ya pastinya. Oke, karena kita sudah berbicara banyak tentang jurusan ilmu ekonomi, pasti penasaran dong tentang prodi ekonomi pembangunan.
Yuk langsung saja kita sambut Ibu Der Asri Rahayu Budi Hasuti, MSI. Sudah salaman ya, ini social distancing ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, langsung kita sambut narasumber berikutnya, yaitu Bu Dr. Ekonomi Diah Lufti Wijayanti SEMSI. Silahkan. Selamat pagi, halo Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Suasana hati sehat. baik? Sangat baik. Oh, baik sekali. Silahkan duduk Oke, Ibu. terima kasih. Nah, teman-teman EP, saya di sini sudah bersama 4 narasumber kita, sudah lengkap ya ini berarti ya. Sudah ada Kajur, Sekjur, Korprodi S1 dan Korprodi S2. Nah, saya akan tanya nih, Bu Budi bagaimana rasanya menjadi Korprodi S1? Silahkan. Bagi saya ditunjuk atau diminta untuk menjadi Korprodi, ini ya saya terima dengan senang hati. Karena apa? Ya, saya merasa bahwa bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Iya. Kebetulan ini juga saya periode kedua, jadi ini udah menjabat yang kedua kali gitu. Sebenarnya tadi juga lainnya disebut pernah jabat, ini aku yang mau ngomong ya Mbak ya. Itu. Saya dulu pernah menjadi kajur juga, pernah jadi serjus juga itu. Berarti sudah berpengalaman ya Bu ya. Kalau di Prodi EP itu mungkin paling banyak itu barangkali saya gitu. Rada sedikit sombong ya Mbak ya. Senior Bu. Iya itu saya, tapi kan membangun motivasi untuk untuk teman-teman lainnya. Baik, memang kalau saya dikatakan senior memang udah tua Mbak. Waduh, Bu Budi itu senior kalau saya jelita Mbak. Oh, apa itu jelita? Berbeda ya. Jelang 50 tahun. Setuju. Kalau saya Nelly. Ya, Bu. Nenek lincah. Oh, nenek lincah. Ini ngomong-ngomong kalau nenek udah punya cucu 6. Waduh, banyak ya. Berarti setelah hebat dong. Hebat. Alhamdulillah. Berarti setelah pulang kuliah bisa nih tengok-tengok cucunya gitu ya. Boleh. Kebetulan cucunya sekarang ada yang di rumah 1. Wow, menarik banget. Nah, kalau seperti itulah cerita dari Bu Budi, saya akan tanya ke Bu Lufti nih. Nah, Bu Lufti, bagaimana rasanya menjadi Korprodi S2? Silahkan. Bagaimana ya Mbak ya, kalau di S2 pastinya lain dengan di S1 gitu ya. Mengapa? Karena biasanya kalau di S1 itu kan masih remaja, imut-imut, seperti Bu Dias kan imut-imut. Seperti saya berarti ya Bu ya? Iya, seperti Mbak Titis masih imut-imut. Kebetulan kalau di Prodi S2, selain di S2 ini tidak hanya fresh graduate, tetapi juga Bapak Ibu dari pemerintah daerah, dari instansi lainnya, itu juga saling berinteraksi di situ. Jadi pasti beda behavior, cara mengelolanya juga berbeda. Saya kira begitu Mbak Titis. Terus saya mau tanya nih Bu, karena ada ya di luar sana nih teman-teman pada berpikiran kalau kuliah S2 itu murid-muridnya bau minyak angin, itu benar nggak sih Bu? Tolong dijelaskan dong. Saya sampai sekarang nih bisa bertemu dengan Bu Korprodi S2, mempunyai kesempatan bertanya tentang itu, saya merasa lega Bu. Mohon jawabannya. Tidak lah Mbak ya, pasti sama dengan Mbak Titis, dengan Bu Tias, mungkin dengan mahasiswa-mahasiswa yang S1 lainnya. Wangi-wangi ya, wangi-wangi semua, handsome semua, cantik-cantik semua. Gitu karena ya. sudah ada duitnya apa gimana ya Bu ya itu ya? Mungkin berbeda dengan kita teman yang S1 nih ya. Untuk itu jangan ragu buat kuliah di S2, apalagi di UPN Veteran Yogyakarta. Sampai kita bertemu dengan Bu Korprodi Bu Lufti ini ya. Dan sebentar lagi kan akan masuk kuliah nih Bu, walaupun masih daring ya. Tapi teman-teman EP ini masih pada penasaran tentang S1 nih sebenarnya diselesaikan berapa tahun, kita harus ambil berapa SKS. Pastinya teman-teman di rumah juga bingung kan? Bagaimana Bu itu penjelasannya? Baik, terima kasih Mbak Titi. Saya akan coba jawab ya. Namun sebelum saya sampai ke kurikulum, barangkali kita sedikit melihat kompetensi lulusan program studi ekonomi pembangunan. Nah, program studi ekonomi pembangunan ini memang berusaha untuk menelorkan atau menghasilkan sarjana ekonomi yang berdaya saing, kemudian berjiwa bela negara, memiliki karakter
jiwa bela negara, kemudian kreativitas dan kejuangan. Nah, ini dalam rangka untuk mewujudkan ekonomi Indonesia atau ketahanan ekonomi Indonesia gitu. Nah, kurikulum Prodi Ekonomi Pembangunan ini disusun berdasarkan visi, misi, sasaran, tujuan dari Prodi Ekonomi Pembangunan yang dijabarkan dalam 145 SKS gitu. Nah, ini yang nanti yang bakal ditempuh oleh mahasiswa sampai dengan lulus gitu. Memang untuk bisa lulus sarjana ini minimal menempuh 144 SKS dan maksimal 160 SKS. Nah, di program studi kita itu adalah 145 SKS gitu. Nah, tadi sudah saya sampaikan dijabarkan dalam 8 semester. Nah, ini berarti 4 tahun. Nah, bagi mahasiswa yang memang cerdas, yang pintar, memiliki prestasi cukup baik, ini bisa menempuhnya dalam waktu kurang dari 8 semester. Nah, yang angkatan 2015 semenjak kita negeri ini sudah meluluskan tahun 2019 yang lalu, itu yang lulus pertama itu 3 tahun 5 bulan. 3 tahun Jadi 3,5 kurang sedikit gitu. Itu ternyata sudah ada gitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa menular pada adik-adiknya nantinya bisa cepat lulus gitu. Dan kebetulan salah satu dari yang lulus 2015 ini memperoleh beasiswa LPDP yang sekarang kuliah di S2 UGM. Nah, kalau yang tahun sebelumnya ada juga yang mahasiswa yang PTS dulu, ada juga yang mendapat LPDP kuliah di Taiwan gitu. Di Inggris juga Ibu sepertinya ada itu. Tambah keren ya, ternyata nggak cuma di dalam negeri aja nih universitasnya. Maka ini jangan takut untuk selalu berprestasi gitu ya, gitu. Nah, mata kuliah di EP ini ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya pilihan. Nah, di program studi kita pilihan untuk saat sekarang ini disediakan banyak sekali, namun minimal mahasiswa boleh mengambilnya adalah 12 SKS gitu. Tapi lebih dari itu monggo silahkan saja, nggak masalah gitu ya. Nah, mata kuliah juga dijabarkan dalam bentuk mata kuliah universitas, mata kuliah fakultas dan mata kuliah prodi. Untuk mata kuliah universitas contohnya yang berkaitan dengan bela negara. Jadi banyak tadi sudah disebutkan Putias tadi, ada mata kuliah Himaya itu Widya Matyasa, sekarang berubah menjadi Bela Negara dan Widya Matyasa gitu. Kemudian ada mata kuliah Pancasila, mata kuliah Kewarganegaraan, mata kuliah olahraga dan lain-lain. Nah, untuk yang fakultas ini sementara ini memang hanya dibuat 2 gitu, yaitu perekonomian Indonesia dan kewirausahaan. Lainnya itu di prodi. Nah, prodi ini mulai dari teori ekonomi mikro, teori ekonomi makro, mata kuliah alat, matematika, statistik, ekonometrika. Sekarang muncul satu lagi adalah permodelan ekonomi. Ini nanti diharapkan menjadi unggulan kita gitu di prodi mendatang gitu. Kemudian mata kuliah ya ekonomi regional, ekonomi moneter, ekonomi publik dan lain-lain gitu. Nah, jadi silahkan nanti kalian ini belajar dengan baik supaya bisa lulus kurang dari 8 semester. Namun ada batas maksimal juga bagi mahasiswa yang kuliah di EP atau di UPN khususnya gitu, maksimal masa studi adalah 6 tahun atau 12 semester. Lewat dari itu biasanya ya dipersilahkan untuk mengundurkan diri gitu. Saya kira itu seperti itu dari saya. Berarti kita itu harus berprestasi ya Bu ya, biar bisa lulus 3,5 tahun ya berarti. Nah kemarin waktu wisuda senior saya, di atas saya 1 atau 2 ya, ada yang dapat gelar karya cendekia nih. Pasti teman-teman EP di rumah juga bertanya-tanya, apa sih itu karya cendekia? Kok bisa nih kakak dapat karya cendekia tuh bagaimana sih? Seperti itu, bagaimana Ibu? Baik, sedikit saya tadi mungkin agak sedikit lupa. Sekarang di UPN atau akhir-akhir ini setidaknya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, Bapak Nadiem Makarim, itu memang sangat berharap atau bahkan menganjurkan, memerintahkan untuk semua perguruan tinggi untuk menyediakan atau mempersilahkan pada mahasiswanya mengadakan Merdeka Belajar. Memfasilitasi ya Bu ya. Nah, untuk Merdeka Belajar ini kami dari Prodi EP sudah mempersiapkan
kemarin timnya sudah membentuk. Sudah itu siap ya. Kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka nanti ini bagi kalian nanti yang angkatan 2020 khususnya dan mungkin 2019 atau sebelumnya kalau misalnya ada gitu yang ingin mengikuti Merdeka Belajar itu bisa dilaksanakan. Kita memfasilitasi. Nah, Merdeka Belajar ini antara lain bisa dalam bentuk antara lain misalnya magang ini, kemudian KKN tematik atau proyek desa, bisa juga dalam bentuk penelitian, kemudian bisa juga dalam bentuk kewirausahaan. Nah, kebetulan saja ini Mbak Titis, barang untuk mahasiswa semuanya ini barangkali ini kabar sangat gembira kita terima baru tadi pagi. Ya. Kabar apa ya itu? Program Studi Ekonomi Pembangunan UPN Veteran Yogyakarta memperoleh hibah penyusunan kurikulum Merdeka sebesar 60 juta rupiah. Waduh, keren banget. Satu-satunya di FEB. Satu-satunya di FEB ya. Berarti sebelumnya ini ada mungkin jurusan lain yang di mengajukan? UPN ada 8 ya Pak Setia? Ada 8 yang mengajukan, yang keterima 4. Termasuk kita. Termasuk EP ya. Termasuk EP. Ekonomi cuma EP saja. Jadi ekonomi cuma EP saja. Dari sosial kayaknya hanya prodi EP ada saja. EP aja. Harus bangga kita kepada keren EP banget gitu nih. ya. Berarti patut berbangga ya kita ya. Betul menjadi sekali. warga ekonomi pembangunan. Iya. Nah, baik, saya lanjutkan Oke, untuk silahkan, yang karya Ibu. cendekia tadi. Iya. Nah, ini juga untuk kalian semua, mudah-mudahan kalau sudah saya ceritakan nanti menjadi Anda kepengen gitu ya. Nah, karya cendekia ini merupakan anugerah tertinggi bagi lulusan pada setiap periode wisuda. Nah, ini setiap program studi hanya ada satu mahasiswa yang diusulkan oleh prodi. Ya. Nah, syarat untuk bisa memperoleh anugerah karya cendekia ini yang jelas harus sudah lulus gitu ya, harus sudah lulus, kemudian mengikuti wisuda pada periode yang bersangkutan gitu, kemudian IP minimal adalah 3,5, kemudian waktu kelulusan tidak lebih dari 5 tahun gitu. Nah, ini syarat utamanya. Nah, kriteria penilaian untuk memperoleh karya cendekia ini ada yang sifatnya kurikuler dan ekstra kurikuler. Nah, untuk kurikuler ada 4 bidang ini yang mungkin bisa direncanakan dari sekarang bagi kalian. Yang pertama adalah lama lulusnya atau masa studi. Kemudian yang kedua, indeks prestasi kumulatif yang diperoleh. PK. Yang ketiga, ini pengalaman mahasiswa menjadi asisten, baik asisten dosen, asisten praktikum, ataupun menjadi asisten penelitian. Nah, tadi sudah dijelaskan barangkali penelitian, banyak dosen yang memperoleh hibah penelitian atau mungkin kerjasama dengan pemerintah atau lembaga yang lainnya. Nah, kalau kalian nanti misalnya menjadi asisten, ini bisa dicarikan surat perintah dari dekan atau surat perintah atau surat tugas dari lembaga yang mengadakan kerjasama. Nah, ini bisa digunakan untuk mengajukan karya cendekia gitu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah publikasi dalam bentuk karya ilmiah, baik itu berupa jurnal, proceeding maupun yang bisa memperoleh prestasi PKM yang tadi banyak disebut oleh Bu Tias. Program kreativitas mahasiswa. Jadi kalian semua bisa mempersiapkan dari sekarang, kira-kira kalau tertarik pada bidang tertentu bisa konsultasi, begitu masuk konsultasi dulu kira-kira kalau saya nanti jadi mahasiswa membuat PKM apa gitu. Monggo silahkan ini. Baik, yang kedua, penilaian yang kedua tadi bidang ekstrakurikuler. Nah, ini juga mudah-mudahan menarik bagi kalian. Bidang ekstrakurikuler ini ada 4 kriteria juga. Yang pertama adalah keaktifan mahasiswa menjadi pengurus organisasi. Nah, organisasi ini di dalam kampus. Itu yang tadi ini ya Bu ya. Mahasiswa nggak kupu-kupu tadi ya? Nggak kupu-kupu tadi, betul. Kupu-kupu tadi, betul. Jadi kalau organisasi jadi harus aktif ya, harus aktif meskipun apa namanya tidak hanya di bangku kuliah, tetapi juga di organisasi. Betul. Kalau saya mengatakan bukan hanya sekedar mahasiswa kutu buku gitu ya. Harus gitu soft skill dan hard skill diasah dua-duanya. Nah, ini bisa menjadi pengurus BEM,
BEM fakultas maupun BEM universitas, kemudian HMJ. DPM, ya, Dewan Perwakilan Mahasiswa, bisa HMJ, bisa UKM, bisa juga organisasi kampus yang lainnya gitu. Nah, kalau di program studi EP sendiri, organisasi yang resmi ada itu adalah HMJ dan ada juga satu adalah RED, Research of Economic Development. Jadi ada 2 organisasi yang resmi. Yang baru dirintis ini adalah mau ada klub bahasa Inggris. Ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti yang punya bakat berbahasa Inggris ini untuk mengasah supaya nggak lupa itu bisa masuk ke klub tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua di bidang ekstrakurikuler itu adalah prestasi di bidang minat bakat. Gitu. Di bidang minat bakat ini bisa kalau tadi ada yang bakatnya nyanyi misalnya bisa ikut UKM. Siapa tahu kalau misalnya ikut lomba bisa menang, itu bisa sebagai kriteria di situ. Ya, bisa dinilai. Kemudian ada yang punya bakat di bidang membuat karya ilmiah, bisa ikut debat, bisa ikut lomba membuat karya ilmiah dan lain sebagainya. Kalau menang menjadi juara bisa menambah nilai plus di situ. Kemudian yang ketiga, kriteria yang ketiga adalah aktif di dalam organisasi di luar kampus atau kepanitiaan. Nah, ini monggo kalau ada kegiatan kepanitiaan silahkan Anda masuk. Ya, ikut organisasi di luar kampus pun boleh. Ini kadang banyak mahasiswa yang ikut LSM misalnya, mungkin ada kepanitiaan mengadakan apa, monggo silahkan. Gitu ya. Kemudian yang terakhir ini publikasi yang sifatnya seminar dan sebagainya, baik sebagai pemateri seminar, bisa juga sebagai peserta seminar. Nah, 4 juga ini. Nah, untuk kriteria memperoleh karya cendekia tadi, itu masing-masing bidang tadi, yang kurikuler minimal 3 poin harus ada, kemudian yang ekstrakurikuler juga 3 poin harus ada. Nah, ini semua tadi penunjangnya adalah soft skill, yang seperti organisasi dan lain-lain, maka jangan lupa kalian ikut organisasi. Saya kira itu harapan saya. Oke, wah berarti menjadi karya cendekia itu harus berprestasi ya Bu ya, pastinya ya. Pembicaraan kita kali ini semakin menarik dan saya akan menanyakan tentang prestasi nih kepada Bu Lufti. Nah Bu Lufti, prestasi apa sih yang pernah didapatkan oleh mahasiswa EP nih, baik akademik maupun non-akademik? Silahkan. Baik, jadi di program studi ekonomi pembangunan Mbak Tis ya, sebetulnya banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah dimiliki, betul gitu ya Bu Tis ya, oleh mahasiswa kita. Tadi Bu Rahayu Budi sudah mengatakan bahwa untuk menunjang karya cendekia tadi Bu ya disampaikan, maka mahasiswa itu harus aktif, harus mengasah soft skill kan gitu. Jadi betul. Apa yang harus dipersiapkan mahasiswa? Nah ini sedini mungkin ya, mari kita sedini mungkin, mumpung kalian masih mahasiswa baru, aktifkan inner beauty, inner knowledge atau inner yang saudara terpendam potensial gitu ya. Nah, berbicara mengenai prestasi ini ya, kita mempunyai mahasiswa untuk tahun 2020 yang mendapatkan program kreativitas mahasiswa. Wow, keren banget. Ya, ada 3, yaitu Mas Ilyasin. Mas Ilyasin. Nah, ini seperti ini ya. Fotonya ini ganteng banget ini Mas Ilyasin ini. Aplikasi dia Bu Lufti, ini aplikasi. Jadi nanti kalau saya nyebutkan dikira promosi ya Mbak Titis ya. Dikira kita endorse, padahal enggak ya. Ya kayak semacam gitu. Jadi aplikasi gitulah sejenisnya, kayak nanti ada penyedia jasa. Jasa kita bisa pesan makanan, kita bisa, ada satu lagi yang enggak ada di yang saudara kandungnya sudah ada, itu kayak jasa tambal ban. Jadi nanti kalau Mbak Titis mau kuliah itu terus motornya gembos tengah jalan ya tinggal calling saja. Enggak usah pusing-pusing. Salah satu kelebihan ini salah satu yang hebatnya mahasiswa kita, dia sudah sampai mikir mau nanti rencananya di PKM dia didanai oleh Dikti itu yang tahun ini lolos mau buat aplikasi seperti itu. Pastinya cari terobosan-terobosan baru ya Bu ya. Jadi itu salah satunya Mas Ilyasin. Kemudian ada lagi selain Mas Ilyasin Bu Tias, mungkin teman-teman juga harus tahu gitu ya. Namanya Mbak Nabila.
Nah, gimana ini? Wah, ini cantik ini ya. Cantik tapi ini mau terjun ke Kali Code untuk melakukan kegiatan masyarakat. Waduh, keren banget. Iya kan, cantik ini terjunnya ke Kali Code untuk membantu masyarakat gitu ya? di sana. Iya. Jadi mereka mau gitu ya terjun ke masyarakat untuk ini PKM pengabdian masyarakat. Kalau tadi kewirausahaan. Kemudian ada satu lagi yang tahun ini lolos, namanya Mbak Retno. Mana yang Mbak Retno? Wah, yang ini orangnya. Seperti ini sudah dia aktif di RED yang tadi disebut Bu Pudi itu tadi. Nah, dia layak. Dia juga sudah ini yang tahun 2 kali. Jadi tahun 2019. Jadi sampai dua kali dia dapat hibah. Keren banget. Waktu itu dia bikin semacam hijab, tetap dia bisnis hijab. Hijabnya itu dia bisa pakai untuk 9 macam gaya gitu. Kemudian kalau sekarang dia itu kewirausahaan juga, itu di bidang ini sepatu, tetapi sepatu dari motif batik nanti. Iya. Jadi ini kreativitas mahasiswa ya selalu dihargai. Ini bergengsi karena ini adalah tingkat nasional. Ya, nanti kalau jadi PKM itu tingkat nasional dari Kemendikbud gitu ya, Bu ya, dari Kemendikbud. Nanti kalau diakreditasi itu poinnya gede. Jadi kalau kita punya mahasiswa berprestasi nasional, itu nanti mendongkrak nilai kita di bidang kemahasiswaan, prestasi mahasiswa. Jadi seperti itu ya. Selain harus kreatif, harus inovatif, ya kan? Dan menjunjung budaya Indonesia pastinya ya. Dan teman-teman EP di rumah juga penasaran nih Bu tentang beasiswa yang bisa didapatkan kalau kuliah di ekonomi pembangunan. Baik, jadi di ekonomi pembangunan beasiswa itu ada yang sifatnya internal gitu ya, ada yang sifatnya eksternal. Yang internal itu dari UPN sendiri, Mbak. Dari UPN sendiri, UPN menyediakan beasiswa bidik misi. Bidik misi itu adalah mahasiswa yang kurang mampu ya, Pak Sotik ya, yang kurang mampu, tetapi mempunyai kecerdasan atau kemampuan yang lebih, maka akan diakomodasi oleh UPN gitu. Kemudian selain bidik misi, maka ada beasiswa TNI Polri. Waduh. Nah, jadi putra-putri TNI Polri diakomodasi oleh UPN juga untuk beasiswanya, kan gitu. Kemudian yang eksternal, nah yang tidak kalah bergengsinya ini, Mbak. Yang eksternal adalah beasiswa dari Bank Indonesia. Kita tahu dong Bank Indonesia siapa, gitu kan ya. Kita tahu kan Bank Indonesia siapa. Nah, Bank Indonesia ini menyediakan beberapa beasiswa kepada perguruan tinggi, dan alhamdulillah UPN juga mendapatkan beasiswa itu, gitu ya. Tahun kemarin ada sekitar 60 mahasiswa UPN. Kemudian yang jurusan kita EP itu dari EP ada 5 orang ya Pak Sodik ya? Ada 5 orang yang mendapatkan beasiswa. BI ya. Iya, ada 5 orang. Kemudian selain BI mungkin nanti ada lagi beasiswa dari yang lainnya, perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, yang sering swasta mungkin. Swasta ya, biasanya gitu. Jadi begitu. Nah, BI sendiri dalam hal ini, Bank Indonesia sendiri dalam hal ini tidak hanya memberikan beasiswa, tetapi juga memberikan bantuan penelitian. Wow, keren banget. Bantuan penelitian dalam bentuk apa? Bantuan penelitian ketika mahasiswa melaksanakan tugas akhir. Skripsi ya Bu ya? Iya, skripsi. Jadi bantuan penelitian ketika mahasiswa melakukan skripsi. Jadi nanti akan mahasiswa mengajukan proposal begitu. Proposal yang sudah di-ACC oleh dosen pembimbingnya. Setelah ACC baru diajukan gitu ya Bu ya? Iya, jadi ada beberapa tahap memang di Bandit ini yang harus mahasiswa lalui gitu ya. Karena memang ini rigid sekali syarat-syarat dari Bank Indonesia. Nah, di tahun 2019 Mbak Titis, ini ada beberapa mahasiswa EP juga yang lolos, alhamdulillah sekali, yang lolos Banlit. Ya. Bantuan penelitian. Ya, diantaranya adalah Mbak Rias.
Kemudian, nah ini kan ini ya ditampilkan Mbak Rias. Oke, Mbak Rias nih. Itu aktivis RED Nah, juga ini itu. juga yang ikut ini juga Vokalisto Paradiso pernah sampai ke Korea. Waduh, ternyata berprestasi ya ini. Ini spesialisnya Dirijen EP kalau ada acara ini dia, Mbak Rias. Ya. Oke. Kemudian ada Mas Naban, Mbak. Mas Naban. Oh, yang ini. Oke. Ini Mas Naban. Kemudian ada lagi Mbak Arini. Mbak Arini. Kita lihat Mbak Arini. Mbak Arini. Oh. Nah, ini juga mendapatkan bantuan penelitian dari BI dan Mbak Septi. Septi, satu lagi ya. Satu lagi ada Mbak Septi. Iya, yang ini ya. Wow. Ternyata mahasiswa ekonomi pembangunan itu cantik-cantik ya. Pastinya dong. Makanya saya kerasan di EP. Oh, jadi itu, Mbak ya. Salah satunya kan itu. Salah satu yang buat Pak Sodik kerasan itu. Iya, pantesan ya. Saya pun yang perempuan juga kerasan kok, Mbak. Oh, kerasannya karena apa, Bu? Gimana, Bu? Nah, karena kalau campur dengan kalian-kalian yang muda-muda itu menjadi merasa tambah muda juga. Iya, merasa sudah Nelly tadi. Walaupun sudah menjadi nenek lincah ya. Saya jadi mumu. Apa itu? Apa itu, Pak? Muka muda. Sudah berbaur dengan mahasiswa. Iya, akhirnya jadi itu ya. Besok saya panggilnya Pak Mumu. Boleh Pak ini, Pak. Bagaimana Pak kalau dipanggil Pak Mumu? Ya kalau di kelas jangan. Oh iya, tetap harus Pak Sodik. Iya. Oke. Ada tambahan lagi mungkin? Mungkin ada tambahan Bu Tias kalau saya lupa yang prestasi sudah seperti dan itu 4 tahun berturut-turut tadi ya. Tambahnya mungkin yang itu PKM itu ya. Kita patut bangga lagi di prodi EP adalah prodi yang ada di FEB itu satu-satunya yang mendapatkan 4 PKM tahun berturut-turut lolos PKM. Iya. Jadi itu sehingga kalau kemarin kita lihat data dari Pak Wadek 3 ya Pak Sodik ya, data prestasi mahasiswa kita itu naik dari peringkat berapa semula Pak Sodik 300 berapa? Ya sekitar 200-an itu naik menjadi 100. Jadi naiknya banyak karena memang kita punya rekor prestasi mahasiswa dan itu tidak lepas juga dari kontribusi mahasiswa. Iya. Karena tapi jangan lupa itu semua karena bimbingannya Bu Tias. Oh, Bu Tias. Sebenarnya tidak hanya Bu Tias, semua ini juga ada kerjasama. Iya. Karena kan dosen pembimbingnya juga macam-macam semua. Iya. Jadi sebagai korpro di S1 pasti juga patut bangga ya Bu ya. Anak didiknya menjadi berprestasi nih di bawah bimbingan itu Bapak Banlit dari BI tadi baru ikut pertama kali loh. Baru ikut langsung pertama kali. 4 Langsung lolos 4 dan itu untuk jurusan yang ada di Fakultas Ekonomi terbesar gitu. Berarti memang mahasiswa EP ini selain berprestasi juga bisa menempatkan diri ya. Pinter-pinter banget. Oke, karena penjelasan tentang beasiswa sudah dan pastinya teman-teman EP harus semangat ya, tidak ada kata menyerah karena kalian kuliah di EP sudah menjadi kemantapan hati dan pastinya harus mengikuti perkuliahan dengan baik walaupun di masa pandemi seperti ini. Ngomong-ngomong tentang masa pandemi nih, kita kan talk show juga pakai face shield ya Bapak Ibu ya. Untuk mencegah penyebaran protokol kesehatan Mbak. Iya, mencegah penyebaran COVID-19 ya. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong nih tentang COVID-19, saya punya satu video. Penasaran tentang apa videonya? Langsung kita putarkan. Loh kok maskermu mana? Kan sekarang udah harus pakai masker. Santai aja kali gue kan strong. Widih, jagoan meong. Kau kena corona baru tahu rasa kok. Ya, masker kan buat orang yang sakit doang, Bon. Pantesan di Indonesia sekarang ini tingkat kematian COVID sama yang dapat penyakit COVID itu bertambah.
Ih udah nggak usah pada ribut nih, kok aku kasih masker buat kamu, aku kebetulan aku bawa 2. Lebay amat lah. Udah, pakai. Pakai. Kita nongkrong gini juga harus sesuai protokol kesehatan. Oke. Udah yuk makan aja yuk, lapar nih. Mantap. Asik, kita dapat makan. Thanks, Bu. Kasih. Buka. Nih minumnya. Thank you. Nah, kalau makan kau boleh dilepas. Oke lah. Makan. Ih, pakai hand sanitizer dulu dong. Iya dong, kita harus bersih. Oke deh. Nih. Bentar ya. Riko, stop. Kita harus pakai dong. Kita harus Lebay amat pakai gituan. Nggak usah lah. Wajib kok. Nih. Ya udahlah. Nah, kayak gini kan enak. Nah, seperti itu video tentang Indonesia Sehat yang pastinya anak UPN banget ya. Seneng nongkrong di bagian barat auditorium nih, wah. Gimana nih Bapak Ibu dosen? Apalagi cara makan gitu ya. Iya, Bapak Ibu dosen pernah lihat nggak sih mahasiswa EP nongkrong-nongkrong di situ? Sering ya. Oke. Balik lagi ke topik nih, Bu Lufti. Iya. Bagaimana pendapat Ibu tentang penerapan giat-giat Indonesia Sehat nih di masa pandemi, khususnya mahasiswa ekonomi pembangunan? Ya, baik. Jadi pandemi ini kan sebetulnya mengingatkan kepada kita sebagai manusia untuk selalu berperilaku hidup sehat. Nggak gampang loh, iya kan? Kadang-kala kita tahu, kita harus mematuhi protokol kesehatan, tapi seperti tadi ya ada satu yang saya strong kok, mau pakai masker ya kan? Makanya terus ada temennya yang ngasihkan, nah itulah. Memang protokol kesehatan di kampus tercinta kita di UPN Veteran Yogyakarta, tentunya di Fakultas Ekonomi dan Prodi Ekonomi Pembangunan sangat banyak difasilitasi Mbak oleh beberapa tempat cuci tangan, kemudian hand sanitizer, kemudian kalau mau masuk kampus tuh juga harus termogan dulu. Cek gitu suhu ya. Pastinya. Artinya bahwa kita tetap menerapkan protokol kesehatan di segala lini gitu ya, di setiap sudut ruang, di setiap jalanan gitu ya Bu Tias ya. Kita masuk ruangan juga ada hand sanitizer di situ. Kemudian keran cuci tangan juga sudah. Saya kira video tadi sudah cukup bagus ya menurut saya, karena sudah sadar diri harus pakai masker, kemudian pakai hand sanitizer dulu teman-teman kalau kita mau bersantap gitu ya. Itu penting sekali karena memang makan itu kan memasukkan sesuatu yang ke dalam organ tubuh kita ya, supaya tidak terkena bakteri. Tentunya seperti itu. Gitu ya Pak Sotik ya Bu ya, setuju. Berarti pandemi ini merubah kebiasaan kita yang biasanya makan langsung comot, kita harus cuci tangan, pakai hand sanitizer Jatuh sebentar, belum 5 menit nggak boleh. Iya, sekarang nggak bisa ya, jatuh sebentar lagi sekarang. Buang aja daripada COVID ya kan. Nah, kalau Bu Budi bagaimana nih pendapatnya tentang video Indonesia Sehat tadi? Kalau menurut saya hampir sama dengan Bu Lufti tadi ya. Tadi kan memang mahasiswa walaupun awalnya ada yang ngeyel tapi akhirnya juga mau pakai masker gitu ya. Dan tadi sebelum makan juga pakai hand sanitizer. Syukur kalau mau cuci tangan karena ya hand sanitizer itu hanya sekedar untuk membantu, tapi lebih baik sebelum cuci tangan gitu. Konon katanya 4 kali pakai hand sanitizer tetap harus cuci tangan gitu ya. Nah itu saya lihat tadi sudah cukup bagus gitu. Mudah-mudahan ini juga terlaksana untuk mahasiswa yang lainnya maupun dosen-dosen yang lainnya. Kalau dosen-dosen ini insya Allah sudah semuanya kayaknya dalam rapat pun harus sudah menerapkan seperti itu. Tetap pakai masker ya. Rapat pun membawa minum sendiri-sendiri. Selain untuk menjaga lingkungan supaya tidak buang sampah yang dari plastik yang tidak bisa terurai itu juga untuk lebih menjaga aman kesehatan. Ya, betul gitu. Jadi sebetulnya kan tidak hanya pandemi saja ya. Dulu tuh sebetulnya kita selalu harus hidup sehat. Cuman sekarang baru kita tersadarkan gitu ya. Ternyata memang harus seperti itu gitu ya. Wah, jadi seperti itu ya, harus membiasakan hidup sehat. Dan sekarang harus serba steril pastinya ya. Oke, tadi saya lihat videonya tuh ada tulisan bersambung. Kira-kira sambungannya apa? Langsung kita putarkan.
Udah yuk makan aja yuk, lapar nih. Mantap. Asik, kita dapat makan. Thanks. Kasih. Buka. Nah, kalau makan kau boleh dilepas. Oke lah. Tunggu. Sebelum makan kita harusnya ngapain dulu? Doa dulu. Nah, sekarang ayo berdoa dulu yuk. Oke lah, sebelum makan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Tunggu guys, story dulu. Kailah. Hai guys, kita lagi makan nih rame-rame. Makan cek. Nah, sekarang kita mau makan dulu ya. Bye. Waduh, ternyata kekinian banget nih ya. Mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta. Untuk kalau dosennya nih ikut kekinian nggak sih kira-kira? Jelas, terutama Bu Tias ini. Pelopornya ada di sini ya. Pelopornya ada di mahasiswa. Tadi selfie, terus beliau juga gitu di ruangan juga selfie. Selfie dulu ya. Jadi teman-temannya ikut eksis juga ya. selfie dulu. Waduh. Terus up to date ya Bu ya, walaupun usia matang nih. Walaupun jelita, tapi harus Waduh, jelita. iya. Tapi tetap eksis ya, kayak anak muda gitu ya. Biar Nyanyi. semangat Iya, gaul muda, banget. tetap Iya. semangat muda. Waduh, keren banget. Nah, bersangkutan dengan video tadi tentang Indonesia Bersatu nih. Saya mau tanya pendapat dari Bapak dan Ibu dosen tentang video tersebut. Kita mulai dari Pak Sodik dulu, bagaimana? Silahkan. Ya. Jadi kalau kita lihat video tadi menunjukkan bahwa mahasiswa di program studi EP itu bahwa di samping menerapkan protokol kesehatan tadi juga kalau kita lihat juga ada toleransi di dalam beragama. Artinya di sini bahwa sebelum makan berdoa, kemudian menurut agama dan keyakinan masing-masing seperti itu. Nah, itu juga sama di dalam mata kuliah juga kita lihat bahwa di semester 1 itu juga ada mata pelajaran agama dan semua agama yang diakui di Indonesia diajarkan semua di situ. Di samping itu juga tambah lagi bahwa perkuliahan itu tidak menerjang waktu sholat. Apakah itu sholat duhur jam 12 atau sholat asar. Jadi perkuliahan mulai dari jam 7:30 sampai 9:30, nanti jam 10 mulai lagi sampai jam 12, nanti mulai lagi jam 1. Begitu juga sampai nanti yang sholat asar. Jadi saya kira itu bukti bahwa Fakultas Ekonomi UPN, terutama Prodi Ekonomi Bangunan itu sudah memberikan toleransi yang sangat bagus dalam beragama. Seperti itu saya kira. Ini kalau terpaksa misalnya Mbak, ada yang memang waktu kuliah belum selesai, itu kadang-kadang ada gitu kan. Ada ya. Kebetulan kampus kita berdekatan dengan masjid itu, banyak dosen yang akan mempersilahkan pada mahasiswa untuk kalau menunaikan ibadah lebih dahulu. Iya, dulu gitu. Ini tanda toleransi pada sesama teman. Oke, berarti menurut Bu Budi udah benar ya tadi ya teman-teman di video tadi mencontohkan bagaimana toleransi umat beragama di UPN ya. Sudah benar pastinya. Nah, kalau Bu Tias nih bagaimana? Kalau saya ya, aku lihat anak-anak tadi di video itu, saya komentar videonya dulu. Itu anak kekinian banget ya, mau makan selfie dulu. Sama seperti Bu Tias kan? Ternyata. Soalnya tetangga ruang, jadi tahu saya. Berarti ikut eksis nih Bu Lutfi ya. Itu asik lagi kalau ditambahi TikTok. Waduh, gitu, ya toh? Makin kekinian ternyata dosen kita ini ya. Tadi pertanyaannya Mbak Titis tadi ya. Kalau saya sih kalau lihat anak-anak selama ini, saya cuma bisa bilang gini. Apapun sukunya, apapun agamanya, Prodi Ekonomi Pembangunan pilihannya. Waduh, mantap banget, tepuk tangan dulu dong. Waduh, ternyata kata-kata terakhirnya sangat menyentuh hati teman-teman ya. Bagaimana? Gitu kan? Bagaimana dengan Bu Lufti? Oke, iya. Jadi begini Mbak, di UPN ini untuk mengakomodasi mereka yang berbeda agama dan keyakinan, maka ada UKM Islam gitu ya, unit kegiatan Islam, kemudian Kristen dan sebagainya. Nah, dalam rangka itulah
mereka bisa menyalurkan gitu kan, bisa menyalurkan kegiatan di masing-masing agama supaya bisa mengembangkan lagi apa namanya rasa toleransi kebersamaannya kepada teman yang lainnya. Saya kira itu Mbak yang penting ya, dan tidak mengganggu umat beragama yang lain tentunya. Mempersilahkan umat beragama lain untuk menunaikan ibadahnya itu sudah merupakan salah satu toleransi ya Bu ya, UPN Veteran Yogyakarta ini. Nah, karena kita sudah banyak berbincang dengan Bapak Ibu dosen tentang jurusan ilmu ekonomi, tentang prodi ekonomi pembangunan, Indonesia sehat dan toleransi antar agama, untuk menyegarkan pikiran, saya punya games nih. Dan tetap stay tune di Bincang-Bincang EP. Kembali lagi di Bincang-Bincang EP. Nah, kali ini saya sudah bersama Bapak dan Ibu dosen untuk main games. Nama gamesnya adalah Tebak Kegiatan. Nah, di sini saya atau Titis akan bukan menguji ya, tapi ingin mengetahui apakah dosen-dosen kita ini tahu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di ekonomi pembangunan. Nah, mekanismenya adalah Bapak dan Ibu sudah terbagi menjadi 2 tim, tim merah dan tim biru. Nanti saya akan menampilkan satu gambar dan atau beberapa gambar ya nanti untuk ditebak nama kegiatannya. Sebelum mulai cek bel dulu. Tim merah oke, tim biru oke. Gimana nih, udah siap atau belum nih? Bu Budi semangat banget. Bu Budi semangat banget pastinya. Siap ya. Ini gimana? Berani lawan kita? Berani. Jelas dong. Maksudnya nggak tak bikinin surat loh. Siapa takut? Aduh, ini semakin sengit ya ternyata persaingannya. Tapi semoga setelah game selesai gitu loh persaingannya, kita bermain fair play di sini ya. Dan kita langsung saja. Bagaimana? Sudah siap tim merah? Siap tim biru? Siap. Yuk langsung kita tampilkan gambar pertama. Silahkan. Nah, siapa yang tahu pencet bel? Waduh, tim merah semangat sekali. Tim biru ketinggalan nih ya. Bagaimana tim merah? Mohon izin Pak Kajur, saya jawab dulu. Mohon izin tim merah, tim merah dong. Jangan baru tim merah, tim biru. Tim biru. Ngalah dulu nggak apa-apa. Ini kegiatan apa nih kira-kira? Iya. Ini kan anak-anak itu ini di ruang seminar ya Bu ya? Ini ruang seminar akuntansi. FEB, ruang seminar FEB itu lagi ikut pengarahan tentang bagaimana mendapatkan hibah PKM. Narasumbernya dari UGM, betul sekali. Kasih tepuk tangan dulu dong. Jangan senang dulu. Ini baru percobaan, belum kita hitung. Terlalu bersemangat ini ternyata ya. Enggak dikurangi nilainya 100 tuh. Enggak, karena ini masih percobaan Ibu. Jadi jangan senang dulu ya. Ini masih uji coba, belum diisi. Ini enggak ada bijinya ya? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Nanti yang biji saya ini ya. Masih uji coba ya, Bu? Ini masih uji coba kan? Iya, yang tadi uji berarti coba. Masih kosong-kosong. Iya, masih kosong-kosong. Mohon maaf Ibu, sudah beriang gembira, ternyata masih uji coba ya. Ini yang bikin soal independen nih. Independen dong pastinya. Ada tim nih kalau yang yang bikin. PKM kayak tadi pasti ya Bu Tias ya, Mangja jagonya PKM gitu loh. Ya berarti kan kalau itu agendanya Bu Tias, dosen-dosen harus lebih semangat lagi untuk menebak ya. Oke. Siap. Kita langsung masuk aja ya ke gamenya. Langsung ke gambar berikutnya. Silahkan. Waduh. Ayo siapa yang tahu? Aku nggak boleh jawab ini. Kenapa nggak boleh jawab? Ayo jawab Ibu. Aku pelakunya. Oh iya. Tapi kan kalau tahu nggak apa-apa. Apakah kita akan memberikan kesempatan dulu kepada tim merah? Waduh, tim merah, tim biru, tinggalan lagi teman-teman. Hijau itu kira-kira apa itu Bu Tias ya? Ini apa ini ya? Ini ada gambar hijau. Apa ya? Cinta lingkungan kampus ya? Cinta lingkungan. Go Green, UPN Go Green gitu. UPN Go Green? Salah. Karena Ibu Tias dan Ibu Lufti salah, kita berikan kesempatan kepada ya jelas Ibu. Betul itu ada gambarnya. Berarti
Ibu Budi nggak boleh jawab nih, berarti khusus Pak Sodik aja nih. Gimana? Ayo Pak, keren kan? Bu Budi, ingat nggak Bu Budi? Karena kalau saya nggak ingat, saya nggak paham ini mana di mana dan itu mungkin Bu Budi ya. Aku tahu tuh. Susur pantai. Nah, betul. Di mana sekarang? Iya, di mana pertanyaannya? Ada pertanyaan lemparan nih dari Bantul. Pantai apa ya? Pantai mana nih? Pantai mana? Bantul, Ibu. Pokoknya Bantul pokoknya. Saya pokoknya susur pantai kan tadi yang ditanya kegiatannya. Iya, kegiatannya kan susur pantai, bukan tempatnya, Bu. Berarti ini karena Bu Budi dan Pak Sodik mengalah untuk tim merah, jadinya skor pertama kita kasihkan ke tim merah dong ya. Beri tepuk tangan dong. Kalau boleh ya. Iya, silakan. Itu salah satu acara kegiatan dari HMJ atau Himasepa kita gitu dalam rangka atau dalam acara susur pantai dan tanam mangrove di Pantai Baros di Bantul. Nah ini jangan lupa nanti mahasiswa-mahasiswa baru ini HMJ atau mungkin RED sering berkolaborasi. Setiap tahun itu mengadakan kegiatan sifatnya bakti kampus atau pengabdian masyarakat gitu. Nah ini silahkan diikuti. Apapun kegiatannya silahkan diikuti gitu. Menyenangkan yang jelas. Saya pun sebagai orang yang tua kalau bareng dengan mahasiswa menjadi muda lagi. Ibu tua Senior. Lebih menarik ya kata-katanya ternyata. Oke. Alergi kalau tua gitu. Aduh. Jangan sampai tua gitu ya Bu Dias ya. Berarti senior ya. Oke. Jiwanya aja yang muda Bu. Oke. Skor pertama diberikan kepada 1 juta 0. 1 juta ya. Oh iya, tim merah itu udah biasa kalau di les 100. Untuk orang ekonomi langsung 1 juta ya Bu ya. Oke. Untuk tim merah. Tim merah, tim biru masih 0 nih ya. Dan kita masuk ke gambar ke-3. Silahkan. Waduh, apa ini ya? Siapa ya yang tahu ya, tim merah atau tim biru? Yo. Ini ada kok ada saya lagi di situ. Ada jadi bintang film. Sekarang cepat teman-teman. Silakan Pak. Tim biru nih, silakan. Ini cepat ini. Apa ya? Ini kalau nggak salah ya tadi. Di nol dulu, belum kok tadi. Biar yang jawab Pak Sodik. Pak Sodik. Ini masih pengarahan PKM tadi kayaknya. Ya, di ruang seminar. Ruang seminar. Nah MC-nya itu yang sekarang menjadi ketua HMJ gitu. Mas Rizal. Oh yang coklat. Gitu. Nah, keren banget ya. Ternyata selain dosennya keren, mahasiswanya juga keren teman-teman. Karena jawabannya tadi betul, saya kasih poin 1 juta juga biar nggak ada ini nih antara tim merah dan tim biru. 1 juta juga ya. Oke, karena ini khusus orang-orang ekonomi, nilainya nggak cuma 1, nggak cuma 100, langsung 1 juta. Yuk kita langsung masuk ke gambar berikutnya. Cing. Waduh. Ini Pak Sodik siapa tuh? Pak Sodik nggak boleh jawab ini. Karena di situ ada yang. Saya. Silakan tim. Ini acara gede. Betul. Ya kan? Itu ya, ada Grand Economic Development. Nya apa? Ya, exhibition. Nah, betul sekali. Wah, ternyata persaingannya semakin sengit ya kan. Dan pertanyaannya semakin menipis. 2 juta untuk tim merah, 1 juta untuk tim biru. Oke. Kita langsung masuk ke pertanyaan ke selanjutnya. Silahkan. Waduh, siapa tuh ya? Aku dulu. Ya, yang mana ya? Yang merah dulu. Ya. Perkenalan mahasiswa baru tahun 2019. Betul banget, tepuk tangan dulu dong. Ngomong-ngomong ini pasti ada saya ini ya. Soalnya saya masih gemuk itu kelihatan. Masih gemuk itu. Oh, yang ini. Iya, ada seperti itu. Sekarang ini bisa dipersilakan, bisa diperkenalkan sedikit. Ini bisa diperkenalkan sedikit dosennya. Ya, jadi yang di depan itu perkenalan oleh Bapak Ibu dosen gitu ya kepada mahasiswa baru, yang di belakang itu mahasiswa baru 2019. Saya ini berarti 2019 Kemudian di depan-depan ini adalah Bapak Ibu dosen Prodi Ekonomi Pembangunan. Jadi kalau tahun kemarin karena belum ada pandemi ya, kita biasanya seperti ini. Mempertemukan gitu ya, mempertemukan antara mahasiswa baru dengan Bapak Ibu dosen yang ada di Prodi EP. Nah karena ini pandemi, mungkin nanti dibikin lain ya Pak ya. Iya, walaupun caranya berbeda, kita tetap
sharing informasi, tetap saling kenal lah ya. Betul, antara dosen dan mahasiswa. Oke, skor sementara 3 juta versus 1 juta. Waduh, semakin jauh ya gap skornya. Ngalah dengan yang muda, Mbak. Oke, ngalah. Karena yang senior lebih ngalah ya. Lebih maklum ini ya. Dan kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Tentunya akan menjadi lebih seru lagi. Yuk, gambar selanjutnya. Waduh, acara Kring, yang mana ya? Yang biru. Apa bunyi bu acaranya? Saya kalau apa lupa. ya? Kayak ini foto bersama. Saya matan Ini mencet ada yang kuning. Biasa mencet itu jadi gimana Bu? Apa Bu ini bu acaranya? Aduh. Ini ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang merah marun, ada yang beruat. Nah, ini kuning ini jaketnya mana ini ya? Dari universitas yang lain. Waduh, ini acara apa kira-kira? Anak-anak dari Prodi Ekonomi Pembangunan gitu ngadain kayak forum semacam komunikasi forum mahasiswa. Ini acara ini. Nah, dijawab aja Bu, dijawab. Oke, karena yang di Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Indonesia ini. Mas. Birunya ngomong dari tadi birunya. Harus pencet dulu. Ini ikatan. Beri tepuk tangan dulu dong teman-teman, ini semakin seru ya permainannya. Ini cuma main cetak tapi main cetak. Jadi ini kayaknya terbiasa gitu. Klakson mobil ini ya, karena sering kering-kering ini belum tahu jawabannya sudah kering. Oh, boleh, tapi nggak nambah ya skornya ya. Nah, karena gambarnya udah habis nih ya, ini gambar terakhir. Jadi skor finalnya adalah 4 juta versus 1 juta. Wah, bagi-bagi Nanti bagi-bagi hadiahnya. Iya, hadiah bisa dibagi di belakang nanti ya. Untuk langsung mampir ke warung ini. Wah, siap. Makan-makan bareng. Harusnya saya diajak dong, Bu. Ayo. Siap lah berangkat habis ini. Nah, teman-teman. Bu Sasir siap kok. Siap. Calling-calling ya, Bu ya nanti. Oke. Mantap sekali. Nah, teman-teman, seperti itu keseruan kita bermain games pada hari ini. Dan karena kita sudah berada di penghujung acara, Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu dipersilahkan untuk maju ke depan terlebih dahulu, silahkan. Nah, sebelum kita closing nih, kepada Bapak dan Ibu dosen untuk memberikan pesan atau motivasi kepada mahasiswa baru yang akan bergabung nih menjadi keluarga di ekonomi pembangunan. Dimulai dari Bu Lufti, silahkan. Oke, terima kasih. Jadi harapan kami kepada mahasiswa baru angkatan 2020, terima kasih sudah bergabung dengan kita di Prodi EP. Harapannya adalah tingkatkan soft skill dan hard skill saudara supaya saudara dapat menimba pengalaman yang lebih asik di Prodi Ekonomi Pembangunan ini. Saya kira begitu, Mbak. Oke, terima kasih Ibu Lufti. Langsung dilanjut kepada Ibu Budi, silahkan. Oke, siap. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pada mahasiswa baru 2020 yang diterima di UPN Veteran Yogyakarta. Mudah-mudahan Anda kerasan nanti di ekonomi bangunan gitu, dan sekaligus selamat datang untuk kalian semua gitu. Baik, saya sedikit berpesan saja bahwa kalian masuk di UPN Veteran Yogyakarta khususnya di Prodi Ekonomi Pembangunan itu tidak lepas dari rencana Tuhan gitu. Nah, untuk itu menurut saya gitu, untuk sekaligus berpesan pada kalian, tentunya kalian kepingin lulus cepat ya, kepingin lulus dengan pulang membawa gelar sarjana ekonomi gitu. Nah, untuk itu tentunya harus berusaha secara lahir maupun batin. Nah, secara lahirnya tentunya Anda harus belajar dengan baik gitu. Ikuti semua kegiatan yang ada di kampus maupun di luar kampus yang bisa Anda lakukan, termasuk minat Anda, misalnya Anda punya minat di bidang seni dan lain-lain, mau memperdalam agama, ada UKM agama dan lain sebagainya, itu silahkan. Aktif di HMJ, aktif di RED, aktif di BEM, aktif di BPM dan lain sebagainya. Itu tentunya akan menambah soft skill kalian semua. Nah, soft skill ini akan menambah
pengetahuan yang tidak diperoleh di bangku kuliah yang jelas gitu. Ini mudah-mudahan nanti bekal kalau Anda mau melamar pekerjaan atau menciptakan pekerjaan, mudah-mudahan ini akan sangat bermanfaat gitu. Nah, saya sekali lagi berpesan jangan lupa berdoa, jangan lupa berusaha selalu belajar dengan baik, jangan lupa juga supaya tetap memperoleh ridho berkah dari orang tua, selalu ingat pada orang tua, minta doa dari orang tua. Orang tua yang jelas tanpa diminta selalu berdoa untuk kalian semua. Siang malam adalah doa untuk anaknya. Apalagi dengan diminta akan lebih serius lagi untuk mendoakan kalian semua. Untuk itu beri penghargaan pada orang tua Anda yang saat sekarang sudah mendoakan Anda dan Anda akhirnya bisa diterima di Ekonomi Pembangunan UPN Veteran Yogyakarta. Selain itu, hindari narkoba, pulang harus membawa ijazah dan harus bergelar sarjana ekonomi. Sukses selalu untuk mahasiswa EP, selamat berjuang, semoga sampai lulus dengan sarjana ekonomi di belakang nama kalian semua. Hidup EP! Oke, baik, terima kasih Bu Budi atas pesan dan motivasinya. Kita lanjut ke Ibu Tia, silahkan. Gini Mbak Titi, salah satu kunci dari keberhasilan adalah kedisiplinan. Nah, ketika kita ditanya kapan sih kita harus disiplin, maka mulailah disiplin itu dari hal yang kecil-kecil, yang pertama, yang kedua dari diri sendiri, yang ketiga adalah dari sekarang. From a little thing, from yourself, and from no one. Itu saja. Oke, terima kasih Ibu Tias atas pesan dan motivasinya. Silahkan Bapak Zamzani Sadik. Terima kasih. Jadi yang pertama selamat datang kepada mahasiswa baru telah diterima di Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Yogyakarta. Yang pertama adalah kalian menjadi mahasiswa program studi ekonomi pembangunan, berbanggalah bahwa banyak teman-teman kalian yang daftar belum terima, jadi Anda diterima harus berbangga. Dan ingat bahwa Prodi Ekonomi Pembangunan adalah merupakan ilmu yang sangat kompleks. Ilmu pohonnya ilmu ekonomi, sehingga apapun dipelajari. Dengan kapasitas dosen yang tadi sudah kami sebutkan hampir separuhnya bergelar doktor, maka berbanggalah. Jangan menjadi mahasiswa yang termarginalkan, tunjukkan kehebatan kalian teman-teman seperti kakak kelas kalian dan mendapatkan beasiswa dengan mendapatkan bantuan-bantuan beasiswa penelitian dan seterusnya. Maka jadilah mahasiswa ekonomi prodi pembangunan yang bangga, sehingga dengan kebanggaan itulah marilah kita raih prestasi mahasiswa ekonomi pembangunan. Hidup ekonomi pembangunan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu dosen yang telah berkenan hadir di perpustakaan saya ini, telah berkenan berbagi informasi ya kepada saya dan teman-teman EP di rumah. Dan terima kasih juga kepada teman-teman EP sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga mendapatkan informasi yang berguna untuk kegiatan kuliah kamu. Saya Titis Laksmi dan panitia yang bertugas memohon maaf atas kesalahan kata maupun perbuatan yang tidak berkenan di hati Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata kayak gitu ekonomi pembangunan. Seru banget ternyata. Iya, ternyata seru banget ya. Banyak mahasiswa yang berprestasi lagi. Jadi nggak sabar buat kuliah lagi. Iya, tapi kan kita masih kuliah online. Nggak apa-apa, berdoa aja. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Terus kita bisa kuliah offline di kampus kayak biasanya. Amin, udah nggak sabar nih untuk kuliah offline. Dan yang pasti udah nggak sabar buat ketemu teman-teman di kampus. Bener banget. Udah sore nih, lagian talk show-nya juga udah selesai. Pulang yuk. Yuk.